Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan bulan Oktober 2024 yang terjadi inflasi. Dengan demikian sudah mengakhiri deflasi beruntun ya dalam 5 bulan terakhir. Seperti apa kondisinya? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, inflasi terjadi di bulan Oktober 2024 sekaligus mengakhiri tren deflasi beruntun yang telah berlangsung selama 5 bulan terakhir. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan bahwa tren deflasi yang terjadi selama 5 bulan berturut-turut sejak bulan Mei hingga September 2024 telah berakhir. Hal ini seiring dengan terjadinya inflasi pada Oktober 2024 sebesar 0,08% secara bulanan atau month-to-month. Inflasi disebabkan kenaikan indeks harga konsumen atau IHK dari 105,93 pada September 2024 menjadi 106,01 pada Oktober lalu. PLT Kepala BPS Tamalia Adi Ninggar Widya Santi mengatakan penyumbang utama inflasi di bulan Oktober 2024 secara bulanan adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi 0,06%. Adapun komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan, di mana sejak September 2023 komoditas emas perhiasan terus mengalami inflasi hingga Oktober 2024 atau selama 14 bulan terakhir. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 0,94% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,06%. Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,06%. Sementara itu inflasi Oktober juga disumbang oleh komoditas daging ayam ras dengan andil inflasi 0,04%, bawang merah 0,03%. Kemudian tomat dan nasi masing-masing sebesar 0,02%, berikutnya kopi bubuk, minyak goreng, sigaret kretek mesin, dan telur ayam ras 0,01%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, Oktober 2024 inflasi, akhiri tren deflasi beruntun. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Apa kabar Pak? Kabar baik Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini bicara mengenai inflasi yang terjadi di bulan Oktober, akhirnya juga mematahkan begitu ya tren dari deflasi yang terjadi dalam 5 bulan sebelumnya begitu. Apakah memang ini sudah sesuai dengan konsensus ekonom lah paling tidak begitu Pak Joshua? Silakan. Ya, jadi kalau kita melihat memang 5 bulan sebelumnya ya, dari bulan Mei sampai dengan September ini Indonesia mengalami monthly deflation ataupun 5 bulan berturut-turut mengalami deflasi bulanan. Dan itu dipengaruhi oleh masih terjaganya supply ataupun pasokan pangan, sehingga kalau kita melihat inflasi harga bergejolak itu masih mengalami deflasi. Ataupun kalau kita melihat kelompok makanan kelompok makanan itu masih mengalami deflasi, namun di bulan Oktober ini sudah mencatatkan inflasi. Artinya kalau kita melihat makanan, minuman, dan tembakau itu sudah mencatatkan inflasi di bulan Oktober ini, dan ini memang sudah sesuai ekspektasi karena biasanya tren dari tahun ke tahun itu di bulan Oktober sampai dengan Desember itu biasanya normali di total itu 3 bulan berturut-turut tersebut biasanya totalnya inflasinya 1%. Jadi secara kumulatif ya dari bulan Oktober, November, Desember, karena biasanya ini sudah menuju akhir tahun, permintaan pangannya mulai meningkat, dan di saat bersamaan pun karena biasanya ini karena di panen raya kedua ya di bulan September itu biasanya pasokannya tidak begitu besar, sehingga biasanya harga pangan itu akan mulai meningkat di akhir tahun, sehingga
itu memang kita melihat bahwa di bulan Oktober ini memang sudah sangat diantisipasi bahwa memang akan terjadi inflasi meskipun inflasinya relatif kecil, namun saya pikir ini sudah ekspektasi dan memang sudah diperkirakan sebelumnya bahwa 5 bulan berturut-turut deflasi ini sudah berakhir. Oke, nah ini kalau kita cermati BPS mencatat komoditas penyumbang inflasi baik yang secara bulanan maupun tahunan tadi sudah disampaikan begitu ya di paket pengantar adalah emas perhiasan ini Pak Joshua. Nah lantas mengapa emas perhiasan begitu? Apakah emas akhirnya memang sudah menjadi safe haven kah saat ini? Ya, jadi kalau kita melihat dari tren perkembangan harga emas global, ini kan sejalan dengan masih memanasnya tensi geopolitik di Timur Tengah, ya. Baik. Permintaan emas, komoditas emas di pasar internasional ini terus meningkat, ya. Oke. Dan ini pun juga telah mendorong misalkan harga emas internasional itu sudah meningkat misalkan sampai dengan saat ini ya sudah mencapai misalkan hingga $2.700 per troy ounce, ya. Oke. Dan kalau kita melihat dikombinasikan juga dengan di bulan Oktober yang lalu itu kan memang terjadi pelemahan nilai tukar rupiah, ya, karena ada perkembangan memanasnya tensi geopolitik di Timur Tengah, karena ada serangan Iran ke Israel tanggal 1 Oktober. Nah ini kembali memanas lagi tensi geopolitik sehingga memang ada kecenderungan biasanya investor itu akan cenderung shifting kepada aset-aset safe haven. Nah ini aset yang dinilai safe haven tersebut adalah emas, ya. Jadi makanya ada kombinasi di satu sisi tadi ada kenaikan harga emas globalnya dan yang kedua tadi adalah pelemahan nilai tukar ataupun pelemahan nilai tukar rupiah sehingga memang harga emas domestik itu cenderung meningkat, ya. Makanya kalau kita melihat di sini harga emas Antam itu sampai dengan di akhir bulan Oktober yang lalu itu mencapai level tertingginya 1.567.000, ya. Ataupun kalau kita rata-ratakan sepanjang bulan Oktober saja itu naik sekitar hampir 5% mantuman. Jadi memang kita bisa melihat bahwa ada kombinasi kenaikan harga emas global dan juga pelemahan nilai tukar rupiah sehingga mendorong tadi kenaikan harga emas domestik. Dan itulah yang menyebabkan mengapa kalau kita melihat tren harga emas ini terus meningkat ya selama tensi geopolitik ini masih tetap terjadi ataupun masih memanas. Tentu kami memang masih melihat bahwa inflasi kelompok ataupun komponen emas ini, emas perhiasan ini masih menjadi pendorong inflasi khususnya inflasi kelompok inti. Ya. Jadi kalau kita bagi ketiga kelompok, misalkan kelompok inti, kelompok harga di atas pemerintah dan juga kelompok harga bergejolak. Nah ini harga emas perhiasan ini masuk dalam kelompok inti. Jadi itulah yang menyebabkan mengapa juga inflasi kelompok inti ini dalam 2 bulan berturut-turut ini juga setelah sebelumnya selalu di bawah 2% core inflation ataupun inflasi inti. Nah ini 2 bulan berturut-turut ini juga tercatat di atas 2%. Jadi inilah yang menyebabkan mengapa salah satu komoditas yakni emas perhiasan yang menyebabkan inflasi juga ya, yang terjadi yang ini menutupi deflasi di inflasi kelompok harga di atas pemerintah. Baik Pak Joshua, dan selain memang emas perhiasan begitu, ada juga bahan pangan ya yang mengalami kenaikan yang menjadi pemicu inflasi di bulan Oktober. Dan kita sudah bergabung ini Bapak Abdullah Mansuri, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, apa kabar Pak Abdullah? Baik. Terima kasih atas waktunya Pak Abdullah. Tadi sudah kita berbincang terkait dengan beberapa komponen yang menjadi pemicu inflasi. Ada bahan makanan, kemudian emas perhiasan juga. Nah sebelumnya kita akan update terlebih dahulu. Seperti apa sih sebenarnya ya saat ini kondisi dari harga-harga lah bahan pangan begitu ya di pasar tradisional begitu. Mungkin bisa update terlebih dahulu nih Pak Abdullah. Silakan. Ya memang saya mengakui dalam kondisi beberapa bulan terakhir ini kita mengalami tekanan yang cukup soal pangan. Tetapi memang kembali di Oktober ini di beberapa komoditas, salah satunya adalah bawang merah yang akhir-akhir ini dalam minggu ini mulai ada kenaikan. Dan itu juga pelan-pelan sudah mulai kembali pulih. Ya. Ada beberapa komoditas yang ada kenaikan beberapa minggu terakhir ini, ada bawang merah, bawang putih, ada ayam, minyak goreng. Ini memang 3 komoditas ini terus turun. Beras juga ada kecenderungan naik.
ini yang terus kita dorong agar kita jaga agar daya beli kembali membaik. Baik, baiklah. Kalau dari sisi pasokan dan ketersediaan dari bahan makanan tadi seperti apa Pak Abdullah? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda dulu sebentar ya. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan tren dari pergerakan inflasi. Ya, dalam 5 bulan terakhir dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus sampai dengan September kita cermati bahwa pergerakannya memang telah terjadi deflasi. Kemudian di bulan Oktober sudah mulai ada inflasi baik secara bulanan maupun tahunan 1,71% dan 0,8%. Dan berikutnya kita lihat komoditas penyumbang utama inflasi di bulan Oktober secara bulanan apa saja. Yang pertama ada emas perhiasan sekitar 0,06%, kemudian daging ayam ras, bawang merah, tomat, nasi dengan lauk. Kemudian kita lihat komoditas penyumbang utama inflasi di bulan Oktober secara tahunan. Emas perhiasan pemirsa ini masih juga menduduki peringkat pertama 0,35%, menyusul beras, kemudian sigaret kretek mesin, kopi bubuk, dan nasi dengan lauk. Itu dia beberapa komoditas utama dari penyumbang inflasi. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk, dan juga Bapak Abdullah Mansuri, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Baik, Pak Abdullah, kalau kita cermati dengan kondisi yang sudah Anda sampaikan, memang sudah ada beberapa pergerakan harga pangan ya, begitu di tingkat pedagang. Tadi ada bawang merah, bawang putih, kemudian ayam, minyak goreng, dan juga beras. Tapi dari sisi stok, ketersediaannya seperti apa saat ini? Dan lantas apa yang menjadi pemicu dari kenaikan bahan pangan tadi? Sebenarnya kalau kami boleh jujur ya, ketersediaan itu relatif lebih terjaga sekarang karena memang permintaannya tidak tinggi, tidak ada event besar yang membuat permintaannya jadi besar gitu. Baik. Tetapi kalau kita masuk ke Nataru, kita masuk ke bentar lagi akan ada hari libur nasional waktu pemilu pilkada gitu. Itu akan berefek pada permintaan atau permintaan yang tinggi. Nah, di sisi yang berbeda ada keoptimisan baru yang terjadi di pasar. Contoh pemerintahan baru punya badan pangan, punya Menko Pangan. Ini adalah bagian dari optimisnya pemerintahan terhadap pangan. Ini juga berpengaruh secara psikologi terhadap masyarakat atau pedagang di pasar. Ini yang harus tetap dijaga agar ada keseimbangan antara produksi yang tinggi sehingga nanti akan membuat pasokan juga terus normal. Tidak seperti beberapa tahun terakhir ada kenaikan, ada penurunan karena memang tidak fokus pada produksi. Tapi kali ini memang agak berbeda. Ada potensi bahwa pemerintahan saat ini akan lebih banyak pada produksi pangan sehingga kita akan bisa menjaga pangan itu normal di pasar. Baik, itu dia terkait dengan stoknya juga masih mencukupi. Kemudian memang ini ya terjadi karena memang ada momentum begitu yang akan datang begitu. Nah, Pak Joshua, lantas bagaimana kalau kita cermati dengan beberapa bahan kebutuhan pangan lainnya tadi yang memang menjadi pemicu inflasi di bulan Oktober selain emas perhiasan tadi, karena kita tahu ada daging ayam ras, kemudian beras juga di sana, ada juga bawang merah, bawang putih, dan ya beberapa lainnya seperti minyak goreng, beras yang juga mengalami kenaikan, Pak Joshua. Ya, tadi saya sependapat ya bahwa memang pemerintah perlu fokus dalam hal peningkatan produktivitas karena pada akhirnya pemerintah sudah bisa memprediksi ya kalau kita melihat siklus-siklus permintaan yang meningkat itu pada saat Ramadan, Lebaran ya, lalu juga misalkan libur pada saat misalkan banyaknya libur nasional ya, lalu juga misalkan akhir tahun, lalu juga misalkan pada saat sudah bisa diprediksi pada saat misalkan ada fenomena El Nino ya, itu kan kita ketahui ya. Jadi artinya karena kita tahu juga bahwa pemerintah kedepannya ini akan fokus pada swasembada pangan, jadi artinya tentunya bagaimana peningkatan dari sisi produktivitas pertanian ini harus kita tingkatkan terus. Ya, bagaimana kesejahteraan petani, nelayan. Makanya sebelumnya pun juga ada wacana terkait dengan penghapusan
kredit untuk kredit usaha tani ya, yang sebelumnya diberikan kepada petani nelayan ini akan dihapuskan gitu. Jadi artinya memang ini diupayakan agar produktivitas dari petani nelayannya agar bisa ditingkatkan, dan agar produktivitas dari sisi pertanian kita ya agar tidak terjadi kelangkaan ya pada saat sudah kita bisa prediksi ada terjadi ada misalkan akhir tahun ada peningkatan permintaan. Nah ini kan sebenarnya bisa kita antisipasi. Harusnya tadi seperti kata Pak Abdullah juga bahwa produksinya pun juga harusnya bisa kita jaga, stoknya bisa kita jaga. Nah bagaimana nanti monitoring logistiknya, bagaimana nanti pendistribusiannya, ya mafia pendistribusian ini pun juga harus kita berantas juga ya, artinya agar tadi jangan sampai para petani ini dirugikan ya, para pedagang-pedagang ini dirugikan. Jadi makanya pihak-pihak yang merugikan selama ini petani dan juga pedagangnya harus kita berantas sehingga harga-harga akan jauh lebih transparan, dan juga pada akhirnya nanti konsumen pun juga akan menerima harga yang lebih transparan lagi. Ya, dari pergerakan harga tadi memang ada kenaikan, sementara produksinya pun juga ya dan ketersediaannya masih terjaga begitu. Lebih kepada ada demand lagi begitu, kenaikan daya beli masyarakat yang sudah mulai terjadi atau bagaimana? Mengingatkan kemarin ya cukup santer juga isu bahwa ada penurunan daya beli di masyarakat, Pak Joshua. Ya, saya pikir memang ada kondisi tersebut ya. Daya beli memang tidak bisa kita pungkiri ya, tapi ya ini kita melihat fenomena K-shape lagi ya. Ada kelas menengah atas yang kondisinya konsumsinya masih tetap baik ya. Kalau kita bicara kondisi kelas menengah atas ya, tetap saya pikir tidak terpengaruh banyak. Namun kalau kita bicara kelas menengah ke bawah ini cukup terpengaruh ya, terutama misalkan yang kemarin banyak terpengaruh PHK misalkan di industri manufaktur, lalu juga misalkan kita bicara disposable income yang cenderung menurun akibat kebijakan wacana pemerintah terkait dengan tarif efektif rata-rata, lalu juga beberapa wacana pemotongan dari pajak pemerintah. Tentunya ini memberatkan sebagian kalangan masyarakat ya, terutama kelas menengah. Jadi artinya tentu kita melihat ada tren K-shape tadi, ada kelas menengah atas yang mungkin tidak terpengaruh banyak, tapi kelas menengah bawah ini yang mungkin akan terpengaruh banyak juga gitu. Jadi artinya memang tentu bagaimana strategi pemerintah tadi ini perlu melihat bagaimana supaya subsidi energi misalkan tepat sasaran, lalu juga bagaimana distribusian barang dan jasa ini juga tepat sasaran ya. Jadi artinya supaya benar-benar masyarakat kelas menengah bawah ini pun meskipun memang mereka ini tidak berhak mendapatkan bansos, namun mereka mendapatkan manfaat yang juga dirasakan oleh kelas menengah tersebut. Baik, Pak Joshua. Nah, Pak Abdullah Mansuri, lantas bagaimana kalau dari tingkat pedagang sendiri merasakan adanya penurunan daya beli masyarakat atau normal? Kemudian dengan adanya kenaikan beberapa bahan makanan tadi, begitu bahan pangan itu apakah juga akan terus berlanjut sampai dengan akhir tahun mengingat tadi ada momentum Natal dan Tahun Baru? Ya, kalau penurunan ini sudah kita rasakan cukup lama ya, Mas. Jadi nggak hanya dalam 4 bulan atau 5 bulan terakhir ini, tidak. Tapi memang sudah dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, yang penting sekarang adalah bagaimana dalam pemerintahan yang baru ini, yang sudah dari awal membangun optimisme publik, sebenarnya harus menjaga agar hal-hal yang dirancang, yang diwacanakan dirancang itu benar-benar terjadi dengan baik. Saya paling tidak menyarankan beberapa hal. Yang pertama adalah pemetaan wilayah produksi pangan. Kita memang harus benar-benar tahu peta wilayah produksi kita. Perluas produksi kita di mana saja, targetnya apa saja pangannya, berapa jumlah pangan yang akan diproduksi. Ini yang paling penting, termasuk asumsi permintaan di momen-momen tertentu. Ini juga penting, jangan sampai kembali giliran permintaan produksinya tinggi, permintaannya justru tidak banyak gitu. Ini yang membuat beberapa kali periode kegagalan petani kita. Bahkan kita lihat banyak terjadi petani membuang karena harganya tidak terlalu bagus. Yang kedua, bagaimana agar kita menjaga agar memangkas rantai distribusi pangan kita. Ini yang jauh lebih penting sebenarnya, karena ongkos distribusi itu justru lebih tinggi Mas dibanding produksi. Ini yang penting untuk dijaga.
pemerintah hadir untuk memberikan subsidi distribusi kalau perlu untuk menyeimbangkan, karena memang tadi betul kata Pak Ibu bahwa yang di bawah itu masyarakat menengah ke bawah itu yang paling terdampak efeknya. Kalau menengah ke atas kita nggak pikirkan, yang paling bawah ini yang paling terasa gitu ya. Dan yang terakhir saya ingin menjaga agar terus menebarkan optimisme itu yang kami sebut di awal bahwa kita fokus kepada rakyat. Ini menjadi efek tersendiri bagi masyarakat. Masyarakat bisa oke lah, kita tunggu dulu, kita tahan dulu untuk pemerintah ini bekerja. Jadi kalaupun ada sedikit sulit, sabar dulu. Ini juga secara psikologi membantu pemerintah untuk bisa menjaga agar efektif pola yang sedang dilakukan pemerintah ini. Nah itu dia, strategi apa yang perlu diterapkan untuk bisa menjaga daya beli masyarakat, kemudian bisa memangkas biaya distribusi tadi. Kita akan bahas lagi nanti di segmen berikutnya Pak Joshua dan juga Pak Abdullah. Kita akan jeda lagi sebentar. Pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan Oktober 2024 inflasi yang mengakhiri tren deflasi beruntun. Pak Joshua, lantas bagaimana strategi yang perlu diterapkan tadi menjaga daya beli masyarakat terutama yang menengah ke bawah, kemudian bagaimana bisa memangkas lagi nih biaya distribusi yang tadi sudah disampaikan Pak Abdullah Mansuri, ya justru lebih besar dibandingkan dengan biaya produksinya. Silakan. Ya, yang pertama saya pikir pemerintah perlu mengkaji kembali terkait dengan rencana kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang paling cepat bisa diberlakukan oleh pemerintah per 1 Januari 2025. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa kenaikan PPN tersebut ini tentunya akan bisa mempengaruhi juga daya beli kelas menengah. Yang kedua juga tentunya dari sisi pengendalian harga komoditas pangan ya. Tadi dari sisi pengendalian harga pangan kita nggak tahu ke depannya seperti apa, ada potensi terjadi La Nina setelah El Nino di tahun ini, bisa terjadi La Nina ke depannya, dan tentunya pemerintah harus bisa lebih memiliki strategi yang lebih baik lagi dalam hal peningkatan produktivitas, lalu juga dari sisi dari sisi harga bagaimana dari sisi harga energi ya, ini juga penting sekali, bagaimana stabilitas harga energi ini perlu tetap dijaga stabilitasnya, agar tidak memberikan dampak yang membuat tadi ya disposable income masyarakat ini menjadi terus menurun. Lalu juga yang perlu dipertimbangkan, yang perlu ditingkatkan lagi dari pemerintah adalah dari sisi kerjasama antar daerah ya. Jadi kalau kita melihat saat ini sebelumnya sempat ada wacana ataupun isu ya terkait dengan Pemda-Pemda di daerah ini yang mengkondisikan harga pangan ataupun melakukan intervensi operasi pasar pada saat BPS melakukan survei harga pangan gitu ya, sehingga membuat tadi kondisi inflasi di daerah itu jadi tidak transparan dan tidak menyatakan kondisi sebenarnya. Jadi saya pikir hal seperti ini pun juga tidak boleh terjadi ke depannya gitu, sehingga benar-benar kerjasama antar daerah ini pun juga mestinya tidak ada terjadi kompetisi ya, justru ya, sekalipun memang ada setiap tahun pemerintah sebelumnya memberikan award ya kepada inflasi, kepada daerah yang berhasil mengandalkan inflasi, tapi yang terpenting lagi adalah masih terjadi ya inflasi pada daerah-daerah penghasil pangan ya, ini justru malah inflasi tinggi ya, karena komoditas pangannya ini diekspor ke daerah-daerah lain, ke daerah-daerah lain yang bukan penghasil pangan tersebut ya. Jadi makanya karena ya pada akhirnya petani di daerah tersebut, yang penghasil komoditas tersebut akhirnya melihat potensi harganya bisa ditawar lebih mahal lagi. Jadi artinya ini akhirnya menjadi suatu ironi ya. Artinya daerah-daerah penghasil komoditas akhirnya kondisi inflasinya justru malah lebih tinggi. Jadi makanya ini harus kita kaji ulang lagi ya word dari pengendalian inflasi daerah itu agar tidak terjadi penyimpangan dari sisi kepala daerahnya.
Baik, itu dia beberapa poin terkait dengan kenaikan PPN yang sebaiknya ditunda, begitu tahun depan menjadi 12%, mungkin ya tetap seperti sekarang 11%. Kemudian ada pengendalian harga pangan, La Nina yang perlu diwaspadai dan juga kerjasama antar pemerintah daerah. Nah, Pak Abdullah Mansuri, lantas seberapa besar lah kenaikan ataupun proyeksi Anda kenaikan harga-harga pangan tadi menjelang akhir tahun yang perlu juga diwaspadai untuk melihat dan menjaga inflasi kita tetap stabil begitu? Silakan. Ya, ada dua hal ya. Yang pertama, bagaimana pemerintah fokus pada event-event terdekat, ya. Natal tahun baru itu penting. Kita akan cek berapa produksi kita, apa saja yang dibutuhkan dengan produksi yang kecil katakanlah, atau apakah perlu impor atau tidak. Ini yang paling penting adalah pertama, kebutuhannya kira-kira berapa dan produksinya berapa sehingga itu memenuhi kebutuhan Nataru ke depan. Yang kedua adalah memperbaiki daya beli masyarakat kita. Saya mendorong agar menengah ke atas itu juga ikut berpartisipasi dalam mendorong masyarakat kita untuk kembali daya belinya pulih. Perputaran uang di masing-masing daerah juga harus terus ditingkatkan dengan event-event tertentu, seperti ada program yang digagas oleh pemerintah saat ini adalah program makan gizi gratis. Itu kita dorong agar dipusatkan di daerah-daerah tersebut pelaksanaan program itu. Jadi tidak disuplai dari atas, tetapi dari bawah memang kalau belanjanya untuk makan siang gratis itu di pasar, otomatis akan ada perputaran uang di pasar tersebut atau di daerah tersebut, sehingga mendorong agar ada perbaikan daya beli, termasuk program-program lain yang juga harus didorong ke arah sana. Ini penting untuk dijaga agar ada kenaikan daya beli masyarakat kita, sehingga ini mendorong perbaikan. Yang ketiga adalah bagaimana kita punya desain pangan yang lebih besar, ya. Tidak hanya Nataru, tidak hanya Lebaran ke depan, tetapi juga kita punya program pangan yang lebih efektif. Kalau bulan ini kita masuk La Nina, El Nino, bagaimana mengatasinya, bagaimana mengantisipasinya, terus beberapa produk lain juga bagaimana ekspor produksinya. Ini penting ada desain pangan kita, ada teknologi pertanian yang diperbarukan yang bisa mendorong agar produksi kita jauh lebih efektif ke depan. Ini strategi yang perlu dijaga dan ditata kembali. Iya, berarti lebih kepada perencanaan yang lebih matang lagi dan berkelanjutan ya, sambil melihat momentum-momentum yang terjadi setiap bulan begitu yang biasa terjadi dan bisa mengganggu lagi produktivitas, pendistribusian dan juga penjualan di produk-produk pangan di Indonesia. Kemudian Pak Joshua juga sudah menyampaikan pentingnya kita menjaga pengendalian harga pangan tadi begitu dengan melibatkan antar pemerintah daerah di mana pusat pun juga hadir untuk menjaga laju inflasi dan kenaikan harga pangan tetap terkendali. Pak Joshua, terima kasih banyak atas waktu, sharing dan informasi yang sudah Anda sampaikan. Pak Abdullah Mansuri, terima kasih juga atas update yang sudah Anda berikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Joshua. Pak Abdullah, terima kasih. Salam sehat. Ya.